Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan seorang yang meskipun Allah karuniakan beliau kedudukan untuk menjadi seorang pemimpin, namun beliau tidaklah memperkaya dirinya dengan harta yang berlimpah. Padahal saat itu Umar radhiyallahu anhu adalah pemimpin yang giat sekali melakukan pembebasan sebuah negeri. Dan yang paling fenomenal adalah pembebasan negeri Persia, di mana sangat banyak harta yang didapat dari perjuangan tersebut. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bersaksi tentang bagaimana sederhananya Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah. Kata Anas bin Malik, di antara kedua baju Umar terdapat 4 buah tambalan, dan di antaranya ada yang ditambahkan dengan kulit. Umar pernah berkhutbah di atas mimbar dengan mengenakan kain yang memiliki 12 tambalan. Sahabat yang dirahmati Allah, tentu sulit untuk kita gambarkan jika dibandingkan dengan keadaan sekarang, di mana seorang pemimpin biasanya dikelilingi dengan harta yang berlimpah, istana yang luas, dan macam-macam fasilitas kendaraan untuk kunjungan ke berbagai tempat. Pada suatu ketika, seorang utusan Romawi berniat mendatangi Umar bin Khattab di Madinah. Sebagaimana sifat sebuah negara adidaya, Romawi juga ingin menunjukkan kebesaran mereka. Maka didelegasikanlah utusan dengan rombongan yang banyak dan peralatan lengkap serta mewah. Setibanya di Madinah, mereka bertanya kepada orang-orang di kota itu, "Di manakah letak istana negara kalian?" Mereka yang ditanya merasa kebingungan dan justru balik bertanya, "Istana apakah yang Anda maksud?" "Istananya raja," kata sang utusan. Orang-orang kemudian menjawab, "Kami tidak memiliki raja, tetapi kami memiliki seorang amir. Saat ini, ia sedang keluar ke pinggir Madinah." Kemudian utusan kaisar pergi menemui Umar, dan betapa terkejutnya ia karena menemukan Umar bin Khattab sedang tidur di bawah terik matahari. Tidak ada istana yang nyaman dan megah seperti gambaran orang-orang Romawi sebelumnya. Mereka berpikir bahwa sudah pasti Umar yang merupakan seorang pemimpin besar, pembebas banyak negeri, maka akan memiliki istana, kekayaan, serta fasilitas lengkap di sekeliling beliau. Namun, dugaan semua itu salah. Justru yang dilihat oleh para utusan Romawi adalah Umar tidur menggunakan tongkat sebagai bantal beliau, dan keringat bercucuran dari dahi beliau karena teriknya matahari di siang itu. Bukanlah atap istana yang berlapis emas sebagai penaungnya, tetapi hanya peneduh seadanya berupa daun-daun kurma. Sang utusan yang terheran-heran pada awalnya kemudian berkata dalam hati, "Seseorang yang kehebatannya telah membuat raja-raja tidak tenang, padahal keadaannya sederhana seperti ini. Akan tetapi, karena engkau telah berbuat adil, maka engkau merasa aman dan bisa tidur dengan nyenyak. Sedangkan raja kami yang telah berbuat zolim, maka dia kesulitan tidur dan merasa takut. Aku bersaksi bahwa agamamu adalah agama yang benar. Jika aku datang bukan sebagai utusan, pasti aku akan masuk Islam. Akan tetapi, aku akan kembali ke kota ini dan masuk Islam." Sahabat yang dirahmati Allah, ternyata kesederhanaan seorang pemimpin tidaklah membuat wibawa mereka jatuh. Justru mereka akan semakin tampak kebesaran dan keagungannya. Ketika utusan Romawi melihat keadaan Sayyidina Umar bin Khattab, ia tidak merendahkan Amirul Mukminin dan merasa sombong karena situasi di kerajaan Romawi jauh lebih baik daripada itu. Namun ia kagum dan bahkan berniat untuk masuk ke dalam agama Allah. Inilah keistimewaan para sahabat, bukan hanya berdakwah dengan kata-kata atau kajian di dalam masjid saja, namun seluruh komponen perilaku dan sifat mereka, dimanapun mereka berada, merupakan alat dakwah yang bisa membuat orang tertarik dan menerima ajaran Islam.
Sahabat yang dirahmati Allah, dua kisah mengenai tambalan baju Umar dan utusan Romawi yang menemui Umar merupakan bukti bahwa sang khalifah tidak pernah memikirkan amanah kepemimpinan yang ia terima merupakan alat untuk meningkatkan kuantitas harta. Umar bahkan pernah menjelaskan bahwa hak beliau di Baitul Mal, meskipun ia merupakan seorang pemimpin kaum muslimin, hanyalah 2 lembar pakaian, satu untuk musim panas dan satu lagi untuk musim dingin. Kemudian 1 tunggangan untuk berhaji atau umroh, serta gaji yang setara dengan jatah makan rakyatnya, bahkan yang hanya pada kondisi ekonomi menengah. Sekian sekilas kisah mengenai Sayyidina Umar bin Khattab. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan kita bisa meneladani sikap beliau, terutama kesederhanaan beliau dalam menyikapi harta. Saya sebagai narator cerita undur diri, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada sahabat semua saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.